Baik Bapak, kami di sini akan menanyakan tentang sejarah singkat rumah tahfiz Baitul A'la. Mohon dipaparkan sejarah singkatnya. Baik, terima kasih kepada para peneliti lapangan dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Unpad yang telah mengunjungi rumah tahfiz kami, yaitu rumah tahfiz Baitul A'la yang lokasinya di PLT. Berkaitan dengan pertanyaan mengenai sejarah awal berdirinya rumah tahfiz adalah itu di tahun 2016 Januari. Di 2016 Januari rumah tahfiz Baitul A'la baru berdiri dan diresmikan langsung oleh General Manager PLT Dua Labuan itu saat itu Pak Harsono dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran. Juga dihadiri oleh perwakilan dari Darul Quran Kota Banten, karena rumah tahfiz ini saat itu ini masih bagian daripada Darul Quran. Kalau sekarang sudah berdiri ya, Di 2016 itulah merupakan tahun berdirinya rumah tahfiz. Awalnya para pengurus atau para manajemen PLTU berinisiatif untuk mengadakan rumah tahfiz itu karena di PLTU 2 itu ada bagian keagamaan ya, dan pendidikan itu dikelola oleh saat itu LASIS, yang lembaga amil zakat infak sedekah al-ikhlas PLTU. Nah, tujuan diadakannya LAS itu mengadakan bagian pendidikan, artinya pendanaan dari LAS itu agar mengarah kepada pendidikan. Akhirnya para pengurus berinisiatif mendirikan lembaga sendiri, lembaga yang berkaitan dengan pendidikan Al-Quran yang khususnya adalah di bidang hafalan. Itu di 2016. Terus bagaimana perekrutan siswanya? Saat itu perekrutan siswanya itu karena itu merupakan awal, kami menginformasikan ke masyarakat yang dekat dengan PLTU bahwa PLTU itu mau mengadakan rumah tahfiz melalui tokoh masyarakat. Akhirnya tokoh masyarakat merekrut anak-anak yang ada di kampung. Saat itu yang direkrut baru 20 anak. Itu dari kampung Rambetuk ya, kampung Rambetuk, Tarogong, desanya Desa Margasana. Terus sebagian dari Cibunda, ada juga yang sebagian dari Desa Sukamaju dibagi ya. Nah, dari 20 itulah awal daripada berdirinya rumah tahfiz. Saya itu cukup untuk sejarah singkatnya. Terus apa saja program di rumah tahfiz Baitul A'la ini? Program yang ada di rumah tahfiz Baitul A'la adalah program cinta Al-Quran bagi kalangan anak-anak yang di usia SD itu awalnya ya. Jadi yang kami rekrut itu rata-rata usia SD. Kalau sanawiyah dan ke atas itu hanya 1-2 orang. Terus programnya itu adalah, intinya program utamanya, prioritasnya itu adalah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ya, mulai dari juz 30 hafalannya. Di samping program utama hafalan, juga tetap program tahsin itu tidak kami tinggalkan. Artinya di saat anak mau menyetorkan hafalan Qurannya, ditahsin dulu sejauh mana kemampuan baca Qurannya, ditahsin dulu. Tahsin itu bahkan justru lebih ketat. Artinya ketika dia talaki pertama atau tatap muka pertama, kalau seandainya tahsinnya belum dianggap baik, besok harinya itu masih tahsin, memperbaiki bacaan itu. Ada sampai 3 pertemuan gitu.
bahkan lebih itu tahsilnya. Di samping itu, di samping program tahsil dan program hafalan, kami pun mengenalkan ilmu tajwid. Di dalam satu pekan itu ilmu tajwidnya cuma satu pertemuan, yaitu di hari Ahad. Jadi dikumpulkan di sini anak-anak. Kalau program tajwid itu sama seperti di sekolah. Jadi pengajar itu menjelaskan di depan, kalau bila perlu ditulis atau bahkan menggunakan ini ya, slide, itu menggunakan PPT ya, menggunakan infografis. Jadi programnya tahfidz juga program tajwid. Itu saja programnya 3. Kira-kira Pak, di sini ada berapa angkatan yang sudah dikeluarkan oleh Rumah Tahfidz Baitul A'la ini? Baik. Di dalam hafalan kami tidak seperti sekolah ya, misalkan jenjangnya 6 tahun atau 3 tahun kayak sanawiyah 3 tahun lulus. Di sini tidak ada sistem kelulusan. Semasi anak itu masih berkeinginan untuk menghafal Al-Quran. Bahkan walaupun misalkan ada santri yang sudah hatam, itu perlu dimerojah lagi kalau masih misalnya. Cuma karena ini namanya juga bukan rumah tahfidz, ini ada waktunya, pertemuannya dalam sehari itu cuma 2 jam ya, 2 jam dan tidak sistem asrama. Jadi anak itu pertemuannya sedikit, banyaknya itu di rumah orang tuanya masing-masing. Otomatis dari pertemuan yang sedikit itu mempengaruhi cepat lambatnya atau banyak sedikitnya hasil hafalan. Bahkan yang paling banyak ya, yang pernah ada siswa di sini mulai dari masuk dari usia SD itu, misalkan masuk dari kelas 4 SD, kemudian setelah lulus SD itu kan pindah ke pesantren lain, itu pernah ada dapat 4 juz paling ya, misalkan juz 30, 29 ya, 28 sama 27. Jadi begitu lulus mau pindah pesantren sekolah sanawiyah, otomatis nggak di sini lagi. Itu anak punya bekal hafalan 4 juz. Jadi untuk sistem ya sekolah sambil menghafal itu ya paling itu sudah maksimal, saya kira ya, sudah maksimal. Jadi program hafal 4 juz saja sudah cukup baik lah untuk lingkungan yang anaknya ada di lingkungan orang tua, kemudian siangnya itu belajar di sini, belajar menghafal. Jadi paling maksimal 4 juz. Artinya itu kan masih, kalau menghitung juz Al-Quran 30 juz itu kan masih banyak, masih 26 juz lagi. Oleh karena itu persiapan saya itu di sini sejauh mana anak mau menghafalkan. Mau misalkan mereka siap 10 juz atau bahkan 20 juz tergantung kemampuan anak. Oleh karena itu kami tidak pernah mengeluarkan anak itu dari rumah tahfidz. Sebab ada anak misalkan sekolah SD-nya di lingkungan 4 desa penyangga, kemudian sekolah sanawiyahnya masih tidak terlalu jauh misalnya dari Labuan. Anak itu masih siap di sini, kami masih siap menampung. Jadi tidak ada sistem kelulusan. Ya. Terus mengenai sistem wisuda yang ada di sini, itu bukan berarti sistem kelulusan, cuma sekedar menggairahkan keinginan anak. Kalau sudah di wisuda, misalkan anak wisuda juz 30, tidak kami keluarkan, masih tetap di sini. Jadi kalau misalkan kami ditanya mengenai berapa angkatan anak yang sudah dikeluarkan, ini belum ada juga yang paling keluar pindah belajar itu keluar sendiri, bukan kami yang mengeluarkan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan testimoni yaitu hasil dari penelitian kita yang dilaksanakan di Labuan, yaitu di Rumah Quran Baitul A'la yang dipimpin oleh Ustadz Mu'if Al-Hafidz. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar, dan sekali lagi kami dari kelompok 2 tidak
salah atau 6 gitu. Kita berterima kasih kepada Pak Muib selaku pimpinan dari Rumah Quran Baitul A'la yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan penelitian. Adapun kegiatan tersebut sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, karena di situ telah membuka rumah Quran, mereka belajar, anak-anak masyarakat belajar ke sana gitu ya. Mereka dari mulai yang tidak bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran, dari mulai mereka tidak mempunyai hafalan, dan ini sangat berguna sekali. Dan semoga nanti kedepannya lebih baik lagi dan bisa menerima anak-anak yang lebih banyak lagi, dan SDM gurunya bisa lebih baik lagi. Dan sekali lagi sukses selalu buat Rumah Quran Baitul A'la. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihannya menurut kami ialah sebagai pelajar, pertama yang harus anak-anak pelajari yaitu membaca dan mengenal ayat-ayat Al-Quran, yang dimana di zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak, remaja atau orang dewasa jauh dengan Al-Quran. Maka rumah tahfidz ini dari segi pendidikan atau pelajarannya begitu bagus. Di sana bisa belajar tentang ilmu tajwid, tahfidz, dan menyetorkan hafalan-hafalannya.